Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Secercah Kalam, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, amin. Kisah kali ini menceritakan bahwa satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhirat seorang ahli ibadah. Dahulu, di masa Bani Israel, terdapat dua orang bersaudara, salah satu dari mereka adalah seorang pendosa. Hari-harinya ia penuhi dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan, sementara saudaranya, ia adalah seorang ahli ibadah yang selalu memenuhi hari-harinya dalam upaya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali si ahli ibadah melihat saudaranya berbuat dosa, ia menasihatinya, "Berhentilah kamu dari berbuat dosa." Hingga suatu ketika, ia menjumpainya sedang melakukan suatu dosa. Maka si ahli ibadah pun berkata kepadanya, "Berhentilah kamu dari perbuatan dosa ini." Si pendosa, yang selalu mendengar ucapan ini dari si ahli ibadah pun berkata, "Tinggalkan aku. Ini urusanku dengan Robku, apakah kamu diperintahkan untuk menjadi pengawasku?" Lalu, si ahli ibadah pun berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu." Atau dia berkata, "Demi Allah, Allah tidak mungkin akan memasukkanmu ke dalam surga." Maka waktu berjalan, ajal mereka pun datang, keduanya pun dihadapkan di hadapan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Apakah kamu mengetahui apa yang akan kulakukan? Apakah kamu mampu mengubah apa yang ada di tanganku?" Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada si ahli ibadah, "Pergilah kamu dan masuklah ke dalam surga karena rahmatku," kata Allah kepada si pendosa. Sementara si ahli ibadah ini, "Seretlah dia wahai para malaikat ke dalam neraka." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah dan disahihkan Syaikh Al-Albani dalam Sunan Abu Dawud nomor 4901. Abu Hurairah mengatakan setelah menyebutkan hadits tersebut, si ahli ibadah ini telah mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Kisah di atas adalah salah satu kisah yang menggambarkan kepada kita bahwa lisan dengan mudahnya mampu menggelincirkan pemiliknya ke dalam neraka jahanam. Diterangkan oleh para ulama, bahwa orang ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan mengampuni atau tidak mengampuni, memasukkan seseorang ke dalam surga atau menghalangi darinya, adalah murni hak Allah, tidak ada satu makhluk pun yang turut campur di dalamnya, semuanya kembali pada rahmat dan kebijaksanaan Allah, dan orang ini telah mendahului Allah dalam keputusannya. Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." Quran Surat Al-Hujurat ayat 1. Ayat di atas dengan tegas melarang kaum muslim bertindak tidak beradab kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan mendahului keputusan-keputusan Allah dan Rasul-Nya, misalnya ketika Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum memutuskan suatu hal, dengan lancangnya ia memutuskannya atas nama Allah atau nama Rasul-Nya. Dalam hal ini, orang ini berarti telah memosisikan dirinya seperti Allah, misalnya dalam hal memasukkan atau tidak memasukkan seseorang ke dalam surga, dalam hal mengampuni atau tidak mengampuni. Ia pun telah berbuat zalim kepada Allah. Ia telah meletakkan suatu hal bukan pada tempatnya atau menggunakan suatu hal yang bukan miliknya. Tersisa pertanyaan, mengapa pendosa ini diampuni oleh Allah? Para ulama menyebutkan beberapa alasan. Di antaranya, barangkali di akhir hayatnya ia sempat bertaubat kepada Allah, sementara Allah sendiri yang telah menjanjikan dalam sebuah hadits qudsi yang artinya, "Wahai anak Adam, sungguh kalian berbuat dosa kepadaku siang dan malam, maka mohonlah ampun kalian kepadaku, aku pasti akan mengampunimu." Hadis riwayat Muslim. Dalam salah satu ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan yang artinya, "Wahai hamba-hambaku yang bertindak zalim terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah,
sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Alasan yang lain, mungkin dosa-dosa yang dilakukannya bukanlah dosa syirik, karena, jika dosa yang ia lakukan adalah dosa syirik, maka ia tidak akan diampuni oleh Allah jika ia mati dan tidak bertaubat darinya. Adapun selain syirik, semuanya kembali pada kehendak Allah. Jika Allah mau, Allah mengampuninya, akan tetapi jika tidak, Allah pun memasukkannya ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang di bawahnya untuk siapa yang Allah kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Kisah berikut ini adalah pelajaran besar tentang penjagaan lisan, kisah yang terjadi di masa Bani Israel, mengenai seseorang yang dengan lisannya, ia berucap dengan suatu ucapan yang tidak ia sangka-sangka, akan tetapi, ternyata ucapannya membuat murka Subhanahu wa Ta'ala, pun diseret dan dimasukkan ke dalam neraka, padahal ia telah menghabiskan hari-harinya untuk beribadah kepadanya. Pelajaran yang sama disampaikan Rasulullah dalam sabdanya. Tidaklah seseorang di antara kalian yang selamat karena amalnya. Sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Nabi menjawab, tidak juga aku, tanpa rahmat Allah menyelimutiku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hendaknya disadari bahwa nasib manusia semua ada di tangan Allah, bukan di tangan yang lain. Allah bahkan telah mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Tak ada sedikit pun wewenangmu dalam urusan mereka itu, apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazab mereka. Quran Surat Ali Imran ayat 128. Semoga Allah merahmati kita semua, amin.